Pokoknya kalau misalnya batas waktunya udah habis, itu akan diganti ke soal berikutnya. Hai guys, balik lagi sama aku Ika di Catatan Introvert. Kali ini aku akan ngebahas tentang tahap psikotesnya Shopee. Nah, aku udah ngejelasin di video sebelumnya, tapi mungkin kendalanya adalah di suara aku yang waktu itu aku juga nggak pakai recorder, jadi agak kurang jelas mungkin ya. Nah, di sini aku akan bantu jelasin lagi supaya kalian bisa lebih paham untuk tahapan-tahapan psikotesnya itu seperti apa. Nah, langsung aja. Jadi untuk tahapan psikotes sendiri biasanya cuma 1 kali, tapi ada juga yang 2 kali. Kebetulan aku waktu itu untuk psikotesnya itu 2 kali karena memang aku sempat dialihin buat project yang lain. Jadi aku akan ngejelasin tentang tahap psikotes yang udah aku lewatin sebelumnya. Di sini ada 2 tes. Yang pertama itu adalah tes matematika dasar. Untuk tes matematika dasar, sebenarnya soalnya tuh nggak terlalu banyak, ada sekitar 20 soal, cuma kesulitannya adalah soal-soalnya itu dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian waktunya juga terbatas, yaitu sekitar 20 menit. Jadi kita mungkin agak kesulitan untuk menemukan jawabannya, terutama pada saat tes berlangsung itu tidak boleh menggunakan kalkulator. Nah, mungkin ada juga di antara kalian yang bertanya pada saat psikotes itu kameranya nyala atau enggak. Jadi pada saat psikotes itu kameranya nggak nyala ya, jadi nggak ada instruksi untuk menyalakan kamera. Cuma untuk pengerjaannya tidak boleh menggunakan kalkulator. Nah, di sini aku akan kasih tips ke kalian gimana caranya supaya bisa lolos tes matematika dasar ini. Yang pertama, kalian kalau bisa coba cari contoh-contoh soal matematika yang dalam bahasa Inggris supaya kalian lebih familiar dengan soal-soal yang akan muncul nantinya. Kemudian pada saat pengerjaan, usahakan kalian menjawab semua soal. Jadi nggak boleh ada satu jawaban pun yang kosong, sekalipun kalian sebenarnya nggak tahu jawabannya. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu jawabannya, ya udah nggak apa-apa, kalian jawab random aja. Karena kan juga nggak ada sistem minus ya, jadi kalian bisa isi random aja. Yang penting jangan dikosongin. Kemudian kalau misalnya setelah 15 detik pertama atau 30 detik pertama kalian baca soal atau kalian ngerjain dan ternyata kalian nggak paham atau kalian nggak nemu nih jawabannya, jangan stuck di satu soal. Jadi kalian jawab random aja. Kalau misalnya emang kalian nggak paham, jawab random, langsung lanjut ke soal berikutnya dan kerjain soal yang menurut kalian tuh mudah. Yang penting semua soal tetap diisi. Nah, yang kedua itu adalah tes Pauli. Nah, tes Pauli ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu adalah endurance and speed test. Untuk bagian ini tuh hampir sama ya, kayak tes koran. Kayak kita jumlahin 2 angka, tapi kita cuma tulis satuannya aja gitu. Misalnya kayak 7 tambah 5, 12, yang kita tulis cuma angka 2. Nah, itu kalau tes korannya itu offline ya, jadi benar-benar kita ngisi di lembaran kertas. Tapi untuk yang online ini itu nggak kayak gitu, tapi hampir sama konsepnya. Bedanya, kalau di yang tes online ini, kita ngejumlahin 2 angka, kita cuma menentukan apakah dia itu ganjil atau genap. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya ganjil, kita klik pilihan ganjil. Kalau misalnya hasilnya genap, kita klik pilihan genap. Untuk soalnya sendiri itu jelas nggak susah ya, karena kan kayak hitung-hitungan dasar, kayak cuma 5 tambah 3. Yang susah itu adalah karena soal ini tuh dibatasin waktu, dan jumlah soalnya itu sekitar 1860 hitungan. Nah, jadi per bagian biasanya aku kurang inget ya, itu apakah per menit diganti, setiap menit diganti, atau per 2 menit. Yang pasti, pokoknya kalau misalnya batas waktunya udah habis, itu akan diganti ke soal berikutnya. Tapi masih sama soalnya, jadi kayak misalnya ada nomor 1 sampai 30. Terus misalnya soal nomor 1, 4 tambah 2, apakah ganjil atau genap? Soal nomor 2, 5 tambah 9, ganjil atau genap? Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Kalau misalnya nanti waktunya udah habis, otomatis akan
beralih ke lembar berikutnya. Tips dari aku untuk mengerjakan soal ini adalah pastikan kalian itu mengerjakannya itu dengan stabil. Misalnya kalian pada lembar pertama itu ngerjain sekitar 30, usahain di lembar berikutnya itu kalian ngerjain itu jangan jauh-jauh dari angka 30, misalnya 33, atau kalau kurang misalnya 27 kayak gitu, atau 26. Gapnya jangan terlalu jauh. Misalnya kalian ngerjain di awal 30, pas yang kedua, ketiga kalian ngerjainnya 10, 5. Nah itu kan gapnya terlalu jauh ya. Jadi kalau bisa usahain stabil dan usahain fokus pada saat mengerjakan soalnya. Nah karena menurut aku soal ini tuh hanya butuh ketelitian dan fokus saja. Jadi pastiin kalian benar-benar fokus pada saat mengerjakannya. Bagian yang kedua itu adalah soal-soal matematika seperti deret angka. Jadi kalian nanti bisa melengkapi aja angka-angka yang kosong berdasarkan angka-angka sebelumnya. Soalnya sendiri kayaknya nggak terlalu banyak. Jadi untuk yang Pauli ini tuh ada 2 bagian, ada yang ganjil genap sama yang aritmatika. Nah pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan di kolom komentar, apakah pada saat psikotes itu kita ngerjain kedua psikotes ini? Nah ini tuh sebenarnya tergantung dari project yang kalian dapetin. Jadi ada yang psikotesnya itu cuma 1 kali, ada juga yang psikotesnya tuh 2 kali. Nah kalau mana yang kalian dapetin, apakah yang matematika atau yang Pauli, ya itu juga beda-beda ya, tergantung projectnya. Kalau aku sendiri termasuk yang dapat psikotesnya itu 2 kali. Jadi itu dia gambaran tahap psikotes Shopee. Kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan nyalain notifikasinya juga ya, supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Bye-bye!